Shalom semua, kali ini saya Bastian Immanuel Cornelis Lili dan rekan saya Ferdi Nikimani dan Friska Tersia akan menyajikan salah satu topik praktikum dalam modul praktikum kimia kelas 11, yaitu sistem koloid. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk memahami perbedaan larutan, koloid dan suspensi dengan cara menguji larutan gula, susu, dan kopi. Kedua, memahami efek tindal pada partikel-partikel koloid. Sistem koloid adalah bentuk campuran yang memiliki keadaan antara larutan dan suspensi atau yang disebut sebagai campuran kasar. Koloid juga merupakan suatu sistem dispersi. Hal tersebut karena sistem dispersi atau yang biasa disebut juga sistem sebaran merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa dalam suatu saat terbagi halus dengan saat lain. Ada beberapa istilah penting dalam sistem koloid. Yang pertama, fase intern atau diskontinu merupakan saat yang didispersikan yang disebut sebagai fase terdispersi dalam sistem koloid. Kedua, fase ekstern atau kontinu merupakan saat yang digunakan dalam mendispersi saat terdispersi dalam sistem koloid. Yang ketiga, efek tindal merupakan penghamburan berkas sinar oleh partikel-partikel koloid. Hal ini disebabkan karena ukuran molekul koloid yang cukup besar. Alat yang digunakan dalam praktikum ini adalah 3 buah gelas, sendok makan, batang pengaduk, dan senter atau flash handphone. Bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah air, gula, kopi, dan susu. Sebelum memulai praktikum, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam praktikum ini mengenai keselamatan kerja. Yang pertama, membaca modul praktikum sebelum kegiatan praktikum dimulai. Kedua, menjaga kebersihan meja praktikum selama kegiatan praktikum. Ketiga, jauhkan segala barang atau benda yang dapat rusak jika terkena air. Jika diperlukan, gunakan dengan hati-hati. 4. Isi lembar kerja sesuai dengan apa yang diamati dalam praktikum. Sekarang, kita masuk dalam pelaksanaan praktikum. Kita siapkan alat praktikum yang kita butuhkan. Kemudian kita siapkan juga bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum. Selanjutnya, kita menggunakan 2 sendok gula ke dalam wadah gelas yang kita perlukan. Kemudian kita tambahkan air sampai 3/4 gelas terpenuhi. Lalu kita aduk dengan spatula sampai larutan gula melarut. Hal yang sama kita lakukan juga kepada bubuk kopi. Dengan menambahkan 2 sendok bubuk kopi ke dalam wadah, kemudian menambahkan air sampai 3/4 gelas terpenuhi. Lalu kita aduk lagi dengan menggunakan spatula sampai kopi dapat melarut sepenuhnya. Kita juga melakukan hal yang sama kepada bubuk susu. Dengan mencampurkannya dengan air juga, lalu kita aduk sampai susu dapat melarut. Ini adalah hasil campurannya. Lalu kita juga menggunakan ruangan gelap dengan tembok polos. Kemudian kita senter larutan gula dengan sejajar dan mengamati efek tindalnya. Hal yang sama juga kita lakukan dengan larutan kopi. Begitu juga dengan larutan susu. Kita amati efek tindal yang muncul di tembok polos yang kita gunakan. Demikian praktikum yang kita gunakan. Setelah praktikum selesai, jangan lupa untuk membersihkan meja praktikum. Kemudian, setelah mengamati efek tindal dari ketiga larutan yang kita gunakan, silahkan memberikan penjelasan lebih lanjut di dalam laporan mengapa hal tersebut dapat terjadi. Berikut adalah pertanyaan tambahan yang harus dijawab di dalam laporan praktikum.
Cari dan tuliskan contoh-contoh dari larutan, koloid, dan suspensi dalam kehidupan sehari-hari. Demikian praktikum kita hari ini. Selalu jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.